Benjamin cerita, jika di malam mereka merayakan keberhasilan meretas sistem printer intelijen Jerman, ada hal yang membuat Benjamin marah, yaitu dia melihat Max dan Mary, wanita yang dia cintai, sedang bercumbu. Benjamin lantas marah dan meninggalkan pesta dan teman-temannya. Benjamin lanjut bercerita pada penyidik bahwa di malam itu, ketiga teman-temannya menyusul Benjamin ke markas mereka. Tapi Benjamin tidak mau membukakan pintu. Max kesal, lalu sebelum pergi dia mengatakan bahwa Benjamin tidak bisa apa-apa tanpa teman-temannya. Lalu Benjamin berkata bahwa perkataan Max membuat dia marah, dan dia mengirimkan data karyawan Badan Intelijen Jerman kepada MRX. Data itu dia curi ketika meretas printer intelijen Jerman tanpa sepengetahuan teman-temannya. Di pagi hari ketiga temannya berhasil masuk ke markas mereka dan membangunkan Benjamin. Benjamin terbangun dan melihat Max, dia marah dan akhirnya mereka pun berkelahi. Tidak berapa lama mereka berhenti berkelahi karena ada pemberitaan di kelima. Televisi memberitakan kematian seorang hacker yang diduga mati dibunuh kelompoknya sendiri karena telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Jerman. Dan televisi memberitakan bahwa sistem printer dan data karyawan intelijen Jerman bocor karena ulah kelompok Clay, yaitu kelompok Benjamin. Ketiga teman Benjamin mengira pasti Benjamin lah yang mencuri data itu, dan Benjamin mengakuinya dia mencurinya lalu mengirim data itu ke MRX karena perkataan Max kepadanya semalam. Benjamin kini menyadari bahwa MRX telah menjual data itu ke Rusia Cyber Mafia, dan MRX adalah anggota dari kelompok Front. Pemberitaan di televisi menyudutkan kelompok Clay. Situasi itu pun membuat Stefan ingin keluar dari kelompok itu. Tapi Benjamin menahannya, dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mencari informasi tentang MRX dan kelompoknya Friend, lalu melaporkannya ke polisi. Cerita selanjutnya, mereka mencoba memancing MRX untuk keluar dan mengetahui keberadaannya. Mereka berempat memakai komputer fasilitas publik agar polisi tidak mengetahui markas mereka. Cybercrime polisi secara tidak sengaja melihat QMP mencoba menghubungi MRX. Cybercrime lalu melacak keberadaan mereka dan diketahui mereka sedang berada di perpustakaan umum. Beruntung MRX memberi Benjamin jalur pribadi. MRX tahu HMI orang yang berhasil meretas Badan Intelijen Jerman, dan kini MRX memberi kerjaan pada HMI. Untuk kerjaan itu sempat diunduh sebelum polisi menemukan mereka berempat. Pada aksi kejar-kejaran ini, Benjamin hampir saja tertangkap. Untung dia masih bisa bersembunyi di bawah meja tanpa diketahui polisi, sehingga mereka berempat berhasil kabur dari perpustakaan umum itu. Setelah penyidik Hane menceritakan apa yang menimpa dirinya, kemudian dia bertanya lagi pada Benjamin bahwa apa yang dimau MRX. Benjamin bilang, MRX meminta Benjamin mengirim virus Trojan ke sistem Europol. Hane kembali bertanya pada Benjamin, apa rencana Benjamin dan teman-temannya, bahwa Benjamin ingin tahu siapa MRX. Identitas MRX bisa mereka tukar dengan pembebasan pada mereka. Benjamin dan kawannya mempunyai trik, yaitu memasukkan virus Trojan ke dalam Trojan. Jadi, pada saat MRX mengakses sistem Europol, disitulah Benjamin dapat melacak keberadaan Benjamin. Tapi sebelum itu mereka memusnahkan barang bukti terlebih dahulu. Benjamin lanjut bercerita bahwa mereka pergi ke Den Haag dan akan masuk ke kantor Europol, tetapi sangat sulit sekali. Mereka mencoba masuk melalui pembuangan sampah dan saluran air, tapi tetap tidak bisa masuk. Sangat sulit sekali masuk ke dalam Europol. Tapi tiba-tiba Benjamin melihat ID card yang terjatuh dari karyawan Europol. Benjamin mengambilnya secara diam-diam tanpa diketahui temannya. Dia bermaksud masuk ke dalam sendirian karena ini semua salah dia. Sesampai di kantor Europol, Benjamin mendatangi security di sana dan mengatakan bahwa dompetnya tertinggal. Awalnya dia ditolak dan meminta Benjamin untuk datang besok pagi saja. Tapi begitu mendengar bahwa Benjamin takut dipukul ayahnya jika dompetnya hilang, security akhirnya mengizinkan masuk. Benjamin diberi waktu 2 menit untuk mencari dompet yang tertinggal. Benjamin memasang sebuah benda kotak untuk mengelabui jaringan nirkabel dengan menyalakan jaringan tiruan yang identik secara paralel, dan teknik itu disebut Evil Twin.
Jadi, jika seseorang masuk ke jaringan tiruan itu, aku pun bisa mengakses komputer mereka, jelas Benjamin. MRX lalu memberi Benjamin kode akses untuk masuk ke Darknet, di mana serah terima akan berlangsung. Setelah kuberikan Trojan yang dimanipulasi diserahkan pada MRX, dan MRX mulai masuk ke sistem Europol. Benjamin langsung dapat mengetahui siapa MRX. Tapi rupanya, Benjamin membuat kesalahan yang membuat MRX tahu bahwa Benjamin akan menjebaknya. Dan MRX sudah mengetahui ciri-ciri Benjamin. Dan kini Benjamin dan kelompoknya menjadi incaran orang suruhan MRX. Benjamin mengaku bahwa dia lolos dari kejaran orang suruhan MRX, tapi tidak dengan teman-temannya. Ketiga temannya tewas ditembak di tempat persembunyian mereka. Benjamin menunjukkan 3 peluru yang digunakan untuk menembak teman-temannya kepada penyidik Hane. Lalu penyidik Hane menanyakan apa Benjamin mau membantunya. Benjamin mau asal dia diberi program keamanan untuk saksi. Penyidik Hane lalu menelpon Martin untuk datang ke kantor Europol. Martin datang dan menemui Hane. Dan Martin merasa ada yang janggal dari cerita Benjamin. Hane meyakinkan Martin jika Benjamin bisa menemukan siapa MRX dengan menyerang titik lemah MRX. Martin dengan terpaksa akhirnya menyetujuinya. Benjamin menggunakan sistem Europol, lalu berpura-pura menjadi MRX, dan mengaku sebagai orang bayaran pemerintah, dan mengakui bahwa dialah pembunuh kripto, dan dia juga anggota Frank. Tipuan itu membuat MRX yang asli marah, dan membuat kesalahan, hingga Benjamin mendapatkan di mana MRX berada. Europol dengan cepat mendatangi keberadaan MRX, dan menangkapnya. Tidak sampai di situ saja, kini penyidik Hane merasa ada yang janggal dengan cerita Benjamin, dan ada bekas luka di tangan Benjamin. Penyidik Hane lalu pergi ke rumah masa kecil Benjamin, dan ternyata rumah itu masih ada dan di dalam rumah Hane mendapatkan bungkus obat penenang yaitu Ritalin. Lalu Hane mendatangi Mary dan menanyakan kedekatannya dengan Benjamin. Mary mengatakan kalau mereka tidak akrab. Penyidik Hane lalu mendatangi dokter yang menangani nenek Benjamin. Ternyata dokter itu juga menangani ibu Benjamin semasa hidup. Lalu dokter menceritakan bahwa ibu Benjamin mengidap penyakit kepribadian ganda, bahkan ibunya mempunyai 4 kepribadian. Dan penyakit itu dapat menurun ke anak. Dari penjelasan dokter sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Benjamin. Lalu ia menengok nenek Benjamin. Hane menemukan kotak peluru yang sudah tidak ada pelurunya. Penyidik Hane menemui Benjamin dan menanyakan luka di tangan Benjamin. Hane lalu mengatakan bahwa semua teman-teman Benjamin adalah Benjamin sendiri. Benjamin menyangkal bahwa mereka telah mati. Hane lalu menanyakan jika sudah mati di mana mayatnya. Hane lalu mengatakan bahwa Max Paul Stefan itu semua adalah imajinasi Benjamin. Benjamin sedikit kaget dengan apa yang dikatakan Hane. Dia meyakinkan Hane bahwa dia tidak sakit seperti ibunya. Hane lalu mengatakan bahwa program pelindungan saksi dibatalkan karena Benjamin sakit. Benjamin tidak percaya Europol membatalkannya. Setelah dia mengkhianati MRX, sambil menangis Benjamin memohon untuk dikabulkan program perlindungan saksinya. Dia takut sekali kelompok Frank akan membunuhnya. Hane mengatakan dia tidak bisa membantu, dan lalu dia pergi meninggalkan Benjamin. Tapi di hati Hane dia merasa menjadi orang yang berbohong. Lalu Hane tidak jati membawa Benjamin ke persidangan sebagai saksi. Hane membawa Benjamin ke ruang server untuk menghapus data diri Benjamin, lalu mengantar Benjamin untuk kabur. Tapi cerita Benjamin semuanya itu hanyalah trik. Benjamin sudah merekayasa semua cerita dengan teman-temannya, agar mereka bisa pergi dengan identitas baru dengan meretas Hane. Oke geng, sekian alur cerita Hu Mei. Semoga kalian menikmati. Sampai bersama lagi di alur cerita film lainnya. Bye-bye geng.